Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku mau membuat aplikasi menggunakan Laravel. Jadi di sini aku mau pakai Sampipi dan bukan Laragon. Oke, jadi pertama-tama kalian download dulu Sampipinya sama eh Composer, terus VS Code. Oke, setelah download, di sini aku mau nyalain Sampipi dulu. Nyalain Apache sama MySQL-nya. Oke. Selanjutnya aku mau pergi ke bagian sini, terus langsung open in terminal. Ini aku mau ke VS Code. Nah, lalu di sini aku mau membuka apa namanya? Oh wait, ini belum muncul. Jadi jangan dulu bukan salah, pokoknya ini. Jadi pertama itu aku mau open in terminal, terus nah ke web laravel.com, terus documentation. Nah di sini aku mau pakai yang version 10 dan ke creating a Laravel project. Nah, aku mau copy yang composer create project Laravel example app. Nah, di sini kembali lagi ke dalam terminal, pastekan, dan yang 10 ini mau aku ganti jadi 11, jadi aku mau pakai Laravel 11. Dan example app-nya kita pakai untuk ini. Udah enter aja. Oke, di sini emang cukup lama, jadi kita tunggu aja dulu. Punyanya udah selesai. Lanjut ke VS Code. Oh, coba kita cek dulu ke di sini. Udah muncul. Kita buka dan aku mau ke VS Code, open in VS Code, kita open in terminal, terus kode tik. Nah, ini udah kebuka. Di sini aku mau open dulu terminal yang ada di dalam VS Code ini dengan cara Ctrl Shift Backtick. Backtick itu yang di atas tombol tab di keyboard. Terus kita jalanin dulu Laravelnya, project Laravelnya PHP artisan serve. Nah, oke, di sini jalan. Betul. Coba kita cek. Nah, ini udah masuk ke dalam Laravelnya. Nah, oke. Udah dijalankan. Sekarang kita coba ke bagian yang env ini. Nah, yang ini kan masih di komen. Kita uncomment dulu. Nah, seperti ini. Dan SQL-nya menjadi MySQL. Lalu bagian Laravel diganti dengan database yang masukkan. Nah, seperti ini. Nah, terus di bagian di sini aku mau time zone-nya jadi Asia. Nah, jadi waktunya menyesuaikan uh, dengan yang ada di Indonesia. Nah, oke. Nah, di sini udah selesai. Nah, jadi di sini aku mau ke PHP My Admin dulu.
Oke. Nah, di sini udah. Tadi aku sempat buat DB manajemen tugas. Nah, ini dimasukin, tapi kalau belum ada, masukin dulu. Pokoknya DB-nya itu harus sesuai dengan yang ada di sini tadi. Manajemen tugas. Oke. Nah, di sini aku mau new terminal. Di sini PHP artisan migrate. Nah, migrate ini untuk menjalankan yang ada di sini. Nah, jadi di sini dia bakal create table-table yang ini, tiga ini. Coba kita enter. Di sini ada error. Coba kita cek dulu errornya kenapa. Non connection. Framework. Nah, coba kita kembali dulu ke VS Code-nya. Mungkin yang ini bisa jadi, bisa diganti jadi Unicode. Lalu coba jalankan lagi PHP Artisan Migrate. Nah, udah berhasil di create table. Sebentar. Nah, jadi seperti itu. Karena dia versi MySQL-nya di bawah 8, jadi pakai Unicode aja. Nah, di sini aku mau download nah, coba kita cek dulu sebelum itu. Apakah sudah muncul tabel-tabelnya atau belum? Application. Nah, udah muncul di sini tabelnya. Terus juga yang tidak muncul. Nah, selanjutnya aku mau ambil SP2. Dan untuk dashboardnya aku mau ambil dari sini. Nah, pilih yang free download aja. Oke. Ini. Ternyata aku udah download satu, jadi yang ini kita hapus lagi aja. Oke. Setelah di download, kita buka dulu. Nah, ini udah ada SB admin 2 nya. Nah, aku copy dulu. Nah, udah di copy kan. Setelah di copy, dikeluarkan ke. Nah, ini kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai tercopy. Nah, di sini udah ada file dari dalam zip SB-admin 2. Nah, ini hasil kopinya. Nah, ini kita ganti dulu jadi SB-admin 2.
yang dua seperti ini. Oke, kita masuk kembali ke VS Code nya. Lalu kita cari folder public. Ini mana? Nah, yang ini sebentar, tutup dulu. Nah, yang ini public. Terus kita buat file. Jangan buat file, kita paste. Nah, bentar, kayaknya tadi belum ke copy. Kita coba copy ulang lagi aja. Nah, coba kita pastekan lagi. Nah, paste. Nah, ini seperti ini, berarti dia masih loading. Kita tunggu dulu. Nah, kita untuk cari root. Ntar. Nah, yang ini di bagian web PHP. Nah, yang slash ini tuh URL untuk di bagian atas di Chrome yang kayak itu. Terus di sini aku membuat seperti ini, tapi tampilannya tuh ke dashboard. Nah, kita copy aja. Kita copy. Nah, di sini kita mau akses apa? Nah, kita buat dashboard. Nah, di sini setelah dashboard, kita ini dulu buat ini, ganti function. Get dashboard, terus dalamnya koma seperti ini. Dashboard controller. Dashboard controller. Nah, terus class index. Bentar, yang ini hapus dulu. Oke, nah ini jangan pakai controller class. Nah, di sini kasih nama kelas. Oh ya, di sini kan nama kelasnya index, jangan pakai string dulu. Nah, kasih semikolon. Nah, ini error karena kita belum punya file dashboard controllernya. Nah, kita ke terminal lagi. Nah, coba kita php artisan apa ya, php artisan make controller dashboard controller artisan make controller dashboard controller. Nah, di sini udah berhasil sukses. Nah, berhasil membuat file dashboard controller.
Oke. Nah, di sini hmm, klik dashboard. Nah, di sini pakai extension dulu. Nah, di sini nama extensionnya PHP. Nah, PHP. Nah, ini namespace search resolve. Aku pakai yang ini untuk apa namanya, extension ini. Terus habis itu kita kembali lagi ke file tadi. Coba kita pilih yang ini, dashboard controller, di situ, terus klik kanan, import class. Nah, dia udah otomatis muncul, jadi dia mempermudah untuk muncul. Jadi dia nggak perlu repot ya, karena kan kalau satu-satu itu udah cukup lama membuang waktu. Nah, jadi oke, lanjut lagi ke sini. Jadi kalau misalnya kita membuka dashboard, maka fungsinya itu adalah index. Nah, jadi di sini kita buat dulu fungsinya. Oh, wait, gimana filenya? Sebentar, file. Nah, kita ke https sih. Nah, kita ke app, terus http. Nah, di sini udah ada dashboard controller. Nah, di sini kita buat dulu fungsinya. Public function index. Nah, seperti ini. Oke, kurang kurang. Nah, jadi di sini namanya index. Nah, jadi kita nyesuaiin sama yang tadi di sini. Oke, jadi di sini yang semua kita akses. Lalu di sini tampil, mau tekan dulu return view. Nah, jadi di sini kita menampilkan view. Nah, view-nya itu adalah view dashboard. Nah, dashboard. Lalu kita kasih semikolon atau titik koma. Nah, jadi research, views. Nah, jadi file ini bakal kita panggil. Dan di sini buat satu file view. Nah, dashboard let php. Oke, di sini kita tes dulu H1. Ini Laravel misalnya. Nah, terus kembali ke Chrome tadi. Mana yang ini? Oke. Coba di sini kita pilih dashboard. Nah, dia sudah muncul, ini Laravel. Nah, jadi bagaimana cara untuk menampilkan si aspek admin tadi seperti ini? Bisa dilihat dulu live previewnya. Nah, di sini kita ke page blank. Nah, di bagian blank bagian blank page. Nah, di sini aku mau bagian yang ini dipindahin dulu. Nah, caranya kita ke
ke mana, ke bagian mana ini, SB adminnya mana tadi. Nah ini kita buka, terus di bagian blank, nah ini blank HTML. Nah kayak yang seperti ini. Nah oke, jadi yang blank HTML ini kita copy semua, Ctrl A. Nah lalu setelah kita Ctrl A, kita pastekan ke bagian dashboard. Ini hapus dulu yang satu, terus paste yang tadi. Ctrl copy, dashboard, paste. Nah ini udah terpaste. Nah coba kita reload. Aja dulu, kita langsung aja dulu. Sebentar. Nah ini masih seperti ini, karena JS dan padnya belum tepat. Nah jadi kita perbaiki kembali ke VS Code. Kita ke atas. Nah kita ke atas. Nah jadi di line berapa ini, di line, nah di line 15 yang ini, dan di line 21. Oke, line 15 dan line 21. Nah kalau HTTPS itu jangan, karena padnya kan online, jadi kita pakai yang lokalnya. Nah kita yang vendor ini diklik, nah terus ALT terus, nah di sini. Oke, di sini jadi ada dua, jadi disuruh vendor dan nah jadi kita bisa menseleksi sekali itu dua. Nah ya kita pakai kurung kurawal. Nah di bagian sini kita ketikkan aset. Nah sebentar, aset terus buka kurung. Nah di dalam kutip satu dan sebentar. Nah di sini kita save. Nah kita save, kita seleksi yang sebelah kanannya. Di sini kita cut. Oke, udah hilang. Nah jadi pastenya itu di sebelum kutip dua yang ini. Nah kita kutip white yang di sini, terus alt. Nah ini kita pastekan di bagian sini. Oke, sudah. Nah sudah terpaste. Sudah terpaste seperti ini. Nah lanjut. Nah jadi ini untuk CSS. Nah jadi di sini kita perbaiki dari page JavaScript. Nah page JavaScript itu pastinya di bawah, yaitu dengan text script. Nah di sini kan scriptnya ada 4, kita rapihin dulu. Nah seperti ini, sama seperti tadi. Nah alt, oh salah, bentar,
Alt. Seperti ini. Nah, jika sudah ini dibuat seperti tadi, yaitu save. Benar. Dan nah, di sini ada aset. Nah, seperti ini. Dan dari sini sampai yang tadi kurung keluar ini kita cut lagi dan taruh di sini. Salah. Nah, di sini alt sebelum kutip 2 yang JS ini. Oke, kita pastikan. Nah, jadi seperti ini. Nah, coba kita reload lagi yang tadi. Nah, ini masih belum berhasil. Kembali lagi ke atas. Nah, ini kan vendor mana ya? Vendor. Kok hilang? Nah, di sini kan vendor CSS. Sedangkan kita di sini vendorsnya. Nah, kita di vendorsnya itu ada di nama SB admin. Berarti kita kurang namanya SB adminsnya. Baik, ini public. Coba kita tutup ini dulu biar lebih simpel. Nah, ini. Nah, jadi vendors itu ada di SB admin. Jadi dia nggak bisa kalau langsung vendor aja. Jadi kita yang ini nah, di samping yang vendor sama yang tadi. Bentar. Salah. Nah, ini SB admin disesuaikan dengan nama foldernya, yaitu SB admin 2. Oh iya, sama yang satunya juga yang di bawahnya kita copy aja deh. Yang ini CSS. Nah, SB admin 2 seperti ini. Nah, sama di bawahnya juga yang di bagian tag JavaScript tag JS atau script. Nah, ini di bagian sini. Alt seperti ini. Kita coba reload. Nah, udah berhasil menambahkan ke dalam Laravel bagian SB admin blanknya. Nah, sekarang mau kecilkan sedikit menu-menunya. Ini kan banyak banget menunya, jadi mau aku bangun yang tidak diperlukan aja. Nah, di bagian mana ini? Di atas, di bagian atas kita cari. Nah, ini kita title-nya. Nah, title itu untuk nama si ininya. Nah, yang ini seperti ini. Gimana tadi VS Code? Nah, di sini mau aku ganti jadi MS aja. M3S terlalu jelek. Nah, di sini terus di sini ada dashboard.
Nah, di sini kan SB admin. Ini tuh untuk yang bagian ini. Nah, ganti jadi manajemen tugas. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, jadi angkat yang keduanya mau hilangin. Nah, coba mau refresh. Nah, ini udah langsung otomatis. Bentar. Nah, ini udah ganti jadi M tugas. Nah, di sini sekarang aku mau ganti emoji-nya ini. Nah, kita kembali ke VS Code. Mana ya? Nah, yang ini itu ketawa wing itu yang tadi ngedip sebelah. Nah, di sini aku mau ganti jadi apa ya? Tags atau tuh. Coba tas. Kita ganti yang ini. Nah, biar nggak miring itu kita hapus rotate. Rotate itu kan putar ya. Jadi merotasi ininya. Coba kita reload. Nah, udah nggak miring lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke aku mau lanjut ke bagian mana ya? Nah, ini interface. Aku mau ubah jadi menu. Ini. Nah, coba kita cek. Nah, ini ya. Nah, udah aku ubah jadi menu admin. Mana ini? Nah, kita hapus dari yang mana ini. Oke. Nah, ini karena mau aku hapus, jadi kita hapus aja langsung. Kita hapus. Nah, ini sudah terhapus. Nah, udah lepas. Oke, sudah hilang. Dan selanjutnya mau aku hilang juga ini dari dari divider ini. Nah, sampai yang ini mau aku hapus. What? Kita hapus dulu. Kita hapus semuanya. Oke. Nah, coba kita refresh lagi di bagian sini. Nah, oke, cuman ini aja. Lanjut ke mau aku edit di bagian sini. Oh, bentar. Nah, ini yang chart sini jadi data user. Di sininya masih bentuk charts, jadi mau aku ganti chart. Nah, yang ini jadi user. Nah, sudah berhasil. Lalu di bagian table, nah, jadi data tugas.
Nah, terus di sini jadi F coba kita reload. Nggak kurang S tas. Nah, kita reload lagi. Oke, sudah ada. Nah, lanjut. Nah, ini kan menu admin. Nah, jadi sini mau tambahin untuk menu karyawannya. Nah, kita tambahin dulu di. Nah, di sini aku mau copy dari yang heading ini. Dari yang heading. Nah, ini kita copy. Nah, lalu kita pastikan di bawahnya aja. Pastikan. Lalu, nah, coba kita refresh. Nah, ini sudah ada 2. Loh, ini pusing. Nah, di bagian sini kita jadi menu karyawan. Nah, karyawan nggak perlu data user, jadi ini dihapus. Nah, udah terubah. Dari sini kan ada garis, kita copy aja dulu garisnya untuk sebagai pembatas. Yang bagian, nah ini kita copy. Nah, kita tambahin di atas yang sidebar ini. Di sidebar. Nah, jadi coba kita reload lagi. Nah, di sini udah ada listnya. Nah, yang tadi, nah di sini sidebar dan di atas itu navbar. Dan ini udah coba. Nah, ini biar gampang mau aku pindah dulu bentar. Ini sampingnya coba kita. Nah, seperti ini. Dan ini udah responsif, bisa untuk dipakai di HP juga. Jadi dia ukurannya menyesuaikan. Nah, lanjut. Sebentar, ini tutup dulu. Nah, lanjut ke bagian navbar. Sebentar. Nah, ini. Nah, di bagian bar search. Yang ini. Nah, kita hapus dari my form. Kita close dulu. Terus kita hapus. Coba kita refresh. Nah, ini sebentar kita perbesar dulu. Nah, ini udah hilang. Nah, lanjut lagi ke bawahnya. Nah, yang ini kita nggak perlu search dropdown yang tadi seperti tanda kaca pembesar di tampilan Helm button tadi yang kecil tadi. Ini dari ini kita hapus. Nah, yang alert sini juga kita hapus. Message juga sama, hapus juga. Hapus.
Coba sekarang kita refresh. Hilang. Lanjut. Nah, lanjut di bagian yang tadi foto yang hilang itu. Kita scroll. Nah, Douglas MCD. Misalkan, lalu sekarang, nah, se nah seperti ini. Nah, nanti karena udah aku buat, jadi nama aku aja. Jangan lupa dibuatkan juga asetnya. Set. Nah, di cut. Nah, kita masukkan dulu. Di sebelum kutip 2. Nah, di sininya tambahkan SB admin 2. Nah, di sini seperti ini. Coba kita refresh. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, lanjut ke bagian atas. Nah, yang ini top bar divider kita hapus. Nah, oke, okay. Sebentar. Nah, ada garis yang tadi udah hilang. Nah, oke, sudah dihilangkan. Kita lanjut. Nah, tadi kalau sudah mulai bersih. Nah, lanjut untuk memperbaiki menu drop down. Nah, yang ini, menu drop down yang ini pasti nggak semua kita pakai, jadi sini kita buang beberapa yang nggak kita butuhkan. Nah, kita cari di bagian activity. Di mana ini? Nah, activity log udah ketemu. Kita buang sampai sini. Nah, kita delete. Nah, coba kita refresh. Nah, udah hilang. Nah, bagian settings, jadi kita cari pengaturan. Nah, iconsnya ini kan cox, jadi dihilangkan jadi kecil. Nah, oke, kita coba cek lagi. Nah, ini udah mulai berubah. Nah, lanjut ke VS Code lagi dan cari bagian profile. Nah, ini. Nah, di sini kita mau aku hilangkan. Di sini mau aku ada statusnya misalkan admin atau karyawan atau semacamnya. Jadi kita pergi dulu div. Nah, seperti itu. Lalu div admin. Nah, di sini kita tambahkan kelas. Which,
sukses. Nah ini coba kita refresh. Nah ini kalau sukses itu hijau, nah dia udah ada seperti ini, lebih cantik. Di sini mau aku ketengahin, jadi justify content center. Udah. Coba kita reload. Dan belum ke tengah, kita kasih like. Sebentar. Belum tambahin if display flags. Nah udah seperti ini. Nah terus aku mau lihat warna-warnanya yang tadi seperti ini, kan ini yang jauh. Aku namanya apa, get bootstrap, get bootstrap 4 komponen alerts. Nah di sini kan ada ininya nih, macam-macamnya. Ini ada yang biru, abu, hijau, dan lain-lain. Ada primary, secondary, success, danger, warning. Nah lanjut ke badge. Nah yang ini, nah tadi kan yang tadi, nah sekarang kita ke badge. Coba ke bawah. Nah di sini ada macam-macamnya juga. Nah di sini bisa pilih aja mau warna yang mana. Di sini kita lanjutkan itu ke mana ya? Dashboard web. Nah ini, ini kan kita baru buat satu halaman dashboard ya. Nah nanti kalau mau buat halaman yang lain seperti halaman user, tugas, atau yang lain-lain, nggak mungkin kita copy kode sebanyak ini lalu buat lagi halaman lain terus halaman lain. Nah kita coba buka file ini, saya close dulu semuanya, habis itu ke research. Nah di sini ke research view. Nah buat satu folder. Nah ini folder ini ada. Nah kita buat folder namanya layout. Nah jadi di sini semua tampilan di website kita disimpannya di layout. Nah jadi kita bisa pakai dia di halaman manapun yang kita mau. Oke. Nah di dalam layout buat satu file file app let php. Nah seperti ini, enter. Nah semua halamannya di dashboard ini, nah yang ini semuanya kita cut seperti ini. Nah pindahkan ke yang applet. Nah udah dipindahkan. Nah jadi ketika kita buka dashboard sekarang, nah maka jadi hilang karena kodenya sudah kita hilangkan. Nah jadi caranya itu bagaimana supaya dia muncul lagi. Kita tinggal sebentar, ini tutup dulu. Nah di bagian dashboard kita panggil exchange. Nah name-nya kita arahkan ke folder tadi, layout
slice app php. Nah, seperti ini. Atau sebentar. Atau coba, nah seperti ini, coba kita cek apa bisa kalau misalnya singkat. Nah, ini udah bisa. Jadi kita cukup panggil extend layout aja. Nanti kita bisa tampilan semua seperti ini. Lanjut lagi. Nah, ini kan mtugas dashboard masih seperti ini. Nah, jadi nggak mungkin kalau semua halaman itu tetap semuanya dashboard kalau pindah halaman. Jadi kita kembali ke VS Code nya lagi. Jadi ke app build lagi. Nah, yang bagian atasnya tuh dashboardnya kita ilangin. Nah, kita kurung berawal. Kayak di sini. Kita buat dollar title seperti ini. Nah, coba kita refresh. Nah, ini kenapa refresh? Karena dollar title-nya nggak ada. Kita kembali ke VS Code. Kita buka folder app atau app, terus kita ke http. Nah, habis itu kembali ke dashboard. Nah, di bagian sini kita enter sekali dan kita kirimkan sebuah data. Beberapa data. Itu adalah data sama dengan array. Salah. Titik koma. Nah, jadi kalau misalkan di tampilan dashboard, maka tampilkan juga data kita. Oh wait, salah, di luar string harusnya. Nah, di sini kita tampilkan juga data kita. Nah, di sini datanya kita buat dulu, lalu kita kirim ke dashboard. Pertama, aku mau kirim namanya title, terus habis itu nama titlenya ada dashboard, terus enggak, kita satu aja dulu. Terus itu sebentar, kita coba refresh yang tadi. Sebentar, ada yang terlewat. Sebentar. Oh, ini dia. Nah, tuh kita kembali lagi ke sini dan coba kita refresh. Nah, di sini udah muncul lagi mtugas dashboard. Nah, jadi itu soalnya tadi di sini double T, jadi itu termasuk sensitive case, jadi harus sama. Nah, selanjutnya kita ke bawah. Sudah tutup dulu. Kita control find, cari blank. Nah, ini sudah ketemu. Nah, ini mau ganti kurung karawa S. Nah, seperti ini. Lalu dollar title. Nah, jadi menyesuaikan dengan yang title tadi, kita panggil kembali title-nya dan coba kita refresh. Nah, sudah jadi halaman dashboard. Nah, selanjutnya aku mau ngasih logo dashboardnya di bagian mana ini, back heading.
yang hal satu ini kita cut. Nah, supaya kenapa di sini kita cut, karena nanti semuanya jadi icon dashboard. Nah, jadi kita ke salah yang ini dashboard. Nah, yang ini, nah kita pas tekan di sini. Nah, di bagian kita cut tadi buat namanya yellow. Nah, seperti ini. Konten. Nah, jadi biar kita bisa ngedit itu dari dashboard. Nah, di dashboard ini kita kasih section. Sebentar, section. Section. Nah, jadi section itu section content. Nah, lalu di back kirinya ini kita pindahkan ke sini. Jadi kita masukkan ke ini, review dashboard, kirim ke app sini. Nah, coba kita refresh. Nah, ini belum terjadi berubah karena nah, tapi kita bisa menambahkan icon di mana ini, di dashboard. Nah, di sini kita bisa menambahkan icon di sini. Kita enter. Oke. Add icon. E for icon. Service itu kita kasih class FA. Nah, kalau dashboard itu, nah tachometer, nah seperti ini. Tachometer, nah yang ini. Coba kita refresh. Nah, ini udah ada. Ini karena terlalu rapat, jadi mau aku kasih margin right supaya dia geser ke kanan. Coba kita refresh lagi. Nah, ini udah mulai ada space. Nah, di halaman dashboard kita tambahkan dulu untuk menghitung. Nah, kita ke sini terus kita cek live review. Nah, di sini nih bisa dilihat. Nah, ada di bagian dashboard seperti ini. Ambil yang ini, earnings monthly. Nah, seterusnya kita ke VS Code lagi, ke SB admin 2 lagi. SB admin 2 mana public, SB admin 2, lalu ke index. Nah, ini. Nah, di sini aku mau cari Ctrl F. Nah, ini. Yang ini mau aku ambil yang earnings monthly card sampelnya. Nah, jadi dia tuh di dalam row. Nah, di dalam row. Copy dulu dari yang si earning. Nah, ini kita copy dulu. Nah, masukkan ke dashboard. Dia ada di bawah. Nah, tag itu bahasa. Nah, di sini ada row. Nah, setelah kita tambahkan row, nah dia itu ada di dalam row. Kita
kita open lagi, buka lagi, cek lagi tadi. Nah, badgesnya dihapus. Nah, yang ini. Oke. Yang earning monthly-nya yang tadi udah muncul. Oke, sudah muncul ya. Nah, jadi kita kembali ke sebentar. Selanjutnya ke Facecode lagi. Yang earning monthly-nya. Misalnya total user. Nah, ini misalkan contohnya itu ada 1. Nah, ikonnya mana ya? Wait, nah kalender ini kita ganti jadi user. Nah, coba kita load. Nah, ini udah jadi. Nah, sekarang nih, misalkan nih kita klik bagian, nah ini misalkan di chart, dia putihnya bakal lebih terang karena berarti dia menunjukkan kalau dia tuh lagi aktif atau sedang kita atau sedang lagi ada di halaman tersebut. Nah, jadi ini kan belum ya. Nah, ini masih not found karena belum di. Nah, ini juga masih belum putih. Nah, kita ke bagian up lagi, kita cari ke sidebar. Nah, yang ini nav item. Nah, ini nah kita tambahkan aktif. Nah, ini kan dia bakal jadi putih kayak gini, tapi nanti dia kalau misalnya kita buka data user, maka yang putih ini tetap hidup, tetap aktif. Jadi kita buat aja menu, dashboardnya seperti ini. Nah, dollar menu, terus dashboard. Nah, selanjutnya kita tambahkan dulu nilainya. Kita jangan tambah dulu, kita kosongkan saja nilainya seperti ini. Nah, jadi itu untuk mengosongkan nilainya pakai ini. Nah, selanjutnya coba kita lagi refresh. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia nggak aktif terus. Nah, jadi jika ada dalam menu dashboard, maka ambil nilainya. Jika nggak ada, maka kosongkan. Nah, kosongkan seperti ini. Nah, jadi kita kirim dulu nilainya dari dashboard ini, dashboard controller. Terus, nah, sini menu dashboard. Nah, coba kita kirim jadi aktif. White. Nah, udah ada. Dia udah mulai muncul warna putih ini, berarti kita berada di menu dashboard. Jadi desain halaman dashboard kita sudah selesai. Lanjut ya, nanti kita bakal ngedit halaman-halaman lainnya. Selanjutnya aku mau buat landing page-nya. Nah, di sini mau pakai Wargon. Nah, ini kita buka. Oke. Nah, di sini aku mau pakai yang punya Eno.
Nah, di sini sebentar, di mana live? Nah, ini. Nah, kita lihat live previewnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita mau milih ini dan mau aku hapus beberapa yang gak aku butuhkan. Nah, ini sebentar masih loading. Nah, lalu klik download. Sebentar masih loading. Kita download, processing, download successful. Oke. Nah, sekarang kita folder. Folder downloadnya kita buka. Nah, ini Eno. Kita copy, lalu kita pindah ke sebentar. Ini kita copy juga ke sini. Nah, oke, kita cek lagi downloads. Nah, kita rename jadi Eno aja. Nah, bukan yang ini. Sebentar ya. Nah, ini kita rename jadi Eno. Nah, lalu mau aku copy yang ini. Terus habis itu kita taruh di bagian public. Nah, yang ini public. Nah, di sini kita pastekan. Nah, oke. Ada Eno. Lalu mana nih? Nah, bagian yang index kita copy semua. Oke. Nah, masuk ke dalam, sebentar, itu dulu, research, views, dan sebentar, welcome .php. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kita Ctrl A, terus kita pastekan. Nah, kita cek perubahannya. Nah, karena kita mau ngasih welcome, jadi kita ganti jadi not fun, bentar. Kita begini aja. Nah, ini udah berhasil, tapi belum rapi. Tinggal kita rapikan seperti yang tadi. Nah, pertama kita masuk ke bagian CSS-nya. Sebentar, ini cukup panjang. Bagian CSS. Mana sih CSS? Oh, kita buat yang di linkin dulu, ikonnya dulu. PNG. Oke, kita kemana nih? Kita kasih kurung kerawal. Oke, kasih assets. Kita cut yang belakangnya. Kita pastekan di sini. Nah, karena ini HTTPS, jadi kita nah, ini kita karena kita nyimpannya di public, di dalam ino. Nah, lalu nah, jadi di sini harus kita tambahkan juga yang ini eno, yang bawahnya juga sama eno.
Jadi dia masuk ke satu directory Aino, lalu nah yang ini bisa diganti juga menjadi m tugas rendah. Lalu di sini mau aku ganti juga JavaScript. Nah di sini script. Nah kita tinggal klik semua aja. Yes. Alt ya, oh sorry. Sini silang aja dulu. Nah ini kita ketik 2 kali. Nah aset. Nah seperti ini. Lalu ini kita cut. Nah pindahkan ke seperti itu. Di sebelum kutip penutup kita letakkan yang tadi habis kita cut atau kita pastekan. Nah seperti ini. Nah, coba kita reload. Oh ini masih seperti ini. Kita kasih eno. Nah ini kita kasih eno nya. Eno. Nah seperti ini. Oke kita coba ke atas. Nah ini. Nah yang ini kita tambahkan dulu muka kodok seperti yang tadi sebelumnya. Nah yang CSS ini, yang CSS nya belum. Nah jadi di CSS nya kita salah sebentar. Ini kita copy aja yang ini. Nah seperti ini. Lanjut coba kita reload. Oh iya ini kita belum kasih eno. Kita kasih eno dulu. Bentar kita coba edit yang ini nih. Dengar mas, sebentar ya. Kita rapiin dulu aja dulu. Sama. Ini masih reload terus. Coba kita cek bagian JS nya.
No, benar, yang ini juga benar, yang ini sudah benar. Oh, coba ini, coba ya. Oh, sebentar. Coba kita copy. Copy. Nah, coba kita cek lagi, reload. Nah, ini sudah berhasil, jadi sudah berhasil masuk. Kita taruh filenya. Nah, ini tadi kelupaan yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai edit. Biasanya aku cuma butuh beberapa yang ada di sini. Jadi kita kembali dulu ke sedikit. Oke. Dari mulai service sampai yang sebentar, sampai yang sini hapus saja. Wait, nah yang ini jangan dihapus sampai yang coba kita, nah yang sini kita hapus, jadi sebaut. Nah yang home juga mau aku hapus. Oh sebentar, home nya kita tetap, nah home nya coba kita reload lagi. Nah, ini udah ada, udah ada 4. Nah, bagian get started menjadi login. Nah ke bawah, nah ini mau dibuka jadi tugas. Nah yang bagian sini buat aplikasi manajemen tugas. Terus di bagian white, yang ini mau aku hapus. Aduh, yang YouTube. Oke. Nah, di sini ganti jadi login. Nah, coba kita refresh. Nah, ini udah berhasil di sini, dan gambarnya juga sama seperti yang sebelumnya. Kita berikan, nah
Offset. Nah, kita kasih eno. Terus di samping sini kita paste. Terus coba kita reload. Nah, gambarnya sudah muncul. Jadi di sini aku cuma butuh home, about, sama kontak. Jadi di sini sisanya mau dihapus. Nah, yang pertama itu ada nah, kita ke stat section sebentar. Kita coba ke bawah. Nah, about kita pakai. Nah, stat section nggak dipakai, service juga enggak, portfolio juga nggak dipakai. Sebentar, lanjutnya ada testimonial juga nggak dipakai. Oke. Dari testimonial sampai stat kita hapus. Nah, ini stat section. Oke. Nah, coba kita refresh. Jadi cuma ada home, about, kontak. Nah, tim sama contaction juga masih ada. Nah, coba call, sini kita lihat. Nah, coba ke features dan service section. Bagian mana ya? Ini atas. Nah, ini yang bagian div ini. Coba kita hapus. Sama ini aja, feature service. Kalau kita hapus. Ada yang feature service section pembuka. Kita hapus sama. About. Yang tadi ini mau kita hapus tapi sebentar masih loading. Oke, udah hilang yang tadi di bawah sini. Call to action sama tim kita hapus, sama join new ya kita hapus. Kita ke bawah. Nah, yang ini bentar.
call to action ini yang mau kita hapus. Nah ini call to section kita hapus. Oke. Nah tim section juga hapus. Nah coba kita cari ke info item, kontak biarin. Mana ini footernya? Footer. Nah ini footernya. Nah, footer ini mau kita hapus. Yang mana ini? Footer. Yuk close dulu. Kita hapus. Nah kita hapus footernya itu di bagian yang ini. Nah, kita hapus footer top. Coba kita tutup lagi ini. Nah ini dihapus dulu footer top. Nah coba kita reload. Nah home, about, sama kontak. Nah footernya juga udah hapus, footer yang di top tadi yang banyak. Nah sekarang mau aku rapihin. Nah rapihin halaman about. Nah ini about section. Look at about section. Dari ke atas dulu. Tugas. Nah ini jadi beranda tentang itu semua. Tentang kita pergi ke bawah yang bentar. Nah ini about us, jadi tentang kita ini sama tentang kita. Nah
Coba kita reload. Nah, yang ininya udah berhasil terubah dan coba kita cek tentang kita. Nah, tentang kita. Yang sini kembali lagi. Nah, ini aku nggak mau ada, kita hapus. Hmm, nah, yang close ini dihapus. Oke, coba kita reload. Nah, udah terhapus. Bentar. Coba ke sebentar. Masih aku nggak mau ada ini, jadi yang IMG kelasnya. Nah, oke, jadi di sini aku mau hapusin bagian sampai IMG-nya aja. Lalu yang ini mau aku ganti 12. Coba kita lihat. Sebentar. Sebentar nih, jangan LG tapi nanti XM12. Oke. Lanjut ke bagian kontak. Nah, kita masuk ke kontak section. Section title ganti jadi kontak. Ini juga sama, kontak. Lalu aku mau hapus juga, ada satu phone yang aku mau hapus. From kontak ini kita hapus saja. Oke, ini kan menteri. Nah, ini seperti ini. Coba kita refresh. Nah, ini yang tadi udah nggak ada. Oke, aku mau penuhin, tadi kan masih setengah, jadi aku di sini mau menuhinnya, maka mana ya. Nah, yang ini XL 12. Coba kita refresh. Nah, ini udah penuh. Nah, jadi kita ganti dulu mapnya ke sini lagi. Nah, ini yang bagian map embed ini, kita ke Google Maps. Google Maps. Oke. Nah, ini sebentar, Masjid An-Nur. Nah, ini terus kita ikan, sematkan peta. Nah, yang ini
kita salin HTML. Nah, oke, setelah kita salin, lanjut kita masukkan ke yang iframe ini. Bentar. Nah, ini sini kita pastekan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, coba kita white. Nah, ini kan di downtown conference. Coba kita reload. Nah, ini berhasil ditambahkan. Oke. Selanjutnya ke bagian konten FM tugas. Coba kita cari. Tuh, bukan di sini. Nah, ini nih. Ini kita ganti dulu jadi plus. Nah, logo. Oke. Nah, yang ini kita ganti jadi tanda pagar aja seperti ini. Oke, kita refresh. Misalnya seperti ini. Terus kalau kita klik yang dia bakal jadi ke atas. Dan sebentar aku mau cari Ctrl F and no dan ini coba kedua. Nah, ini ganti jadi M tugas. Coba kita cari lagi. Ada download. Name page udah selesai. Oke, alhamdulillah halaman landing page-nya telah selesai kita buat. Sampai bertemu di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.